Kerja udah banting tulang tapi nabung susah banget. Harga rumah makin naik nggak kejangkau. Tiap tahun naik lebih dari 15%, sementara kita masih tinggal di kos-kosan atau kontrakan yang uangnya kita bayar kepada pemilik kos. Lalu kalau tahun depan kita nggak bayar, ya udah didepak dari kosan. Makanya aku pribadi berpendapat kalau kita berhak dan wajib punya rumah sendiri, bahkan kalaupun beli rumah itu pakai KPR, kredit pemilikan rumah. Walaupun mungkin banyak juga yang nggak sependapat karena kata mereka rumah itu dibangun bukan dicicil. Karena kita tahu kalau kita ambil KPR dengan kemampuan finansial kebanyakan orang, temponya bisa 10 bahkan 20 tahun. Tapi berhubung kebanyakan dari kita punya tingkat penghasilan yang bisa diukur dan kita tahu tahun depan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi gaji kita akan berapa, di level pekerjaan yang mana. Makanya aku pribadi berpendapat kalau beli rumah pakai KPR itu bakal lebih baik untuk beli rumah pakai cash tanpa KPR. Karena ada beberapa alasan, dan alasan yang paling pertama serta yang paling krusial tentu saja harga properti itu lari maraton jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan gaji kita. Kalau kita nunggu nabung cash sampai cukup, bahkan untuk beli tanahnya dulu, nanti bangunannya dicicil, tentunya harga rumah itu nggak bakal kejar dibandingkan tingkat gaji kita sekarang, kecuali kita mau extra effort untuk cari side hustle, untuk cari penghasilan di gig ekonomi. Jadi, nunggu beli rumah pakai uang cash itu kayak kita lagi di stasiun kereta, tapi keretanya udah jalan pelan-pelan. Makin lama kita nunggu, makin jauh keretanya. Makanya kalau KPR itu kayak beli tiket kereta langsung, dan nanti di dalam kereta baru kita bayar tiketnya. Kasarnya, yang penting kita dalam kereta dulu, kunci harga rumahnya dibandingkan baru bisa beli 3 atau 5 tahun lagi, yang mungkin harga rumahnya juga udah naik 3 bahkan 4 kali lipat dari harga rumah kita sekarang. Itu kalau kamu tinggal di ibu kota. Tapi mungkin kalau di daerah kamu bisa cek sendiri berapa sih kenaikan harga propertinya, lalu share di komentar untuk kita belajar bareng-bareng. Aku mungkin mulai dulu ya. Waktu itu aku beli rumah di Podomoro Tenjo, itu harganya 330 juta. Nah sekarang udah 5 tahun berselang, harganya udah naik jadi 500 juta, naik lebih dari 50% dalam 5 tahun. Itu udah jauh banget dari ibu kota, 3 jam bahkan 4 jam perjalanan untuk menuju kantor dan bikin tua di jalan. Padahal kan mimpinya kita punya tempat kerja yang dekat dengan rumah. Pada umumnya KPR itu dibagi dua, ada KPR komersil dan KPR yang subsidi. Kita coba bahas satu-satu dari KPR komersil. KPR komersil adalah KPR yang diperuntukkan bagi semua orang yang ketentuannya ditetapkan oleh bank, baik plafon, suku bunga, ataupun syarat untuk dapat KPR. Dan umumnya syarat untuk kita mengajukan KPR yang non-subsidi, yang KPR komersil, itu antara bank satu dan bank lainnya itu sama. Antara bank syariah dan bank konvensional itu syaratnya mirip-mirip. Jadi video ini bisa bantu kamu untuk dapat KPR beli rumah pertama. Nah, di KPR non-subsidi, harga jual rumah itu udah ditetapkan oleh developer. Kadang-kadang kalau kita pembeli pertama, tentunya kita bisa nego untuk dapat diskon 10-15% dari harga rumah. Harga rumah 1 miliar mungkin kita bisa dapat 850-900 juta. Tentu ini diskon yang lumayan. Dan ketika kita ambil KPR yang komersil, kita ada beberapa pilihan yang kita bisa ambil disesuaikan dengan pendapat masing-masing. Ada yang floating, ada yang fix, ada yang suku bunga cap, ada juga yang mix floating ditambah fix. Dan aku pribadi lebih suka yang mix atau yang fix. Dan jenis yang kedua adalah KPR subsidi. Seperti namanya, ini bakal dapat bantuan dari pemerintah untuk semua bank yang disalurkan bantuan oleh pemerintah. Daftarnya ada di sini dan kita bisa lihat ini ada BPD, bank konvensional, bahkan bank syariah. Tapi yang namanya KPR subsidi itu tidak untuk semua orang. Ada target dari pemerintah untuk bantu mereka yang sepertinya bakal sulit untuk punya rumah pertama. Nah, secara umum batas penghasilan masyarakat untuk kita bisa
bisa dapat KPR subsidi adalah 7 juta per bulan untuk kamu yang single dan 8 juta per bulan untuk kita yang sudah menikah. Kalau kita di bawah batas gaji ini, maka kita berhak untuk dapat KPR subsidi. Lalu untuk harga rumahnya juga udah diatur maksimal 181 juta, dan oleh karena itu aku percaya banget kalau KPR subsidi kayak gini itu bisa bantu orang atau masyarakat yang tinggal di luar Jabodetabek. Karena di Jabodetabek udah nggak bakal dapet tuh rumah harga segitu. Tapi mungkin kalau tinggal di Kalimantan, atau Sumatera, atau mungkin Papua, harga 181 juta udah dapet rumah yang cukup bagus. Dan kalau kamu di ACC untuk dapat KPR subsidi di angka 181 juta, tempo 20 tahun, cicilan tiap bulan 1,1 juta. Lalu, aku mau kasih beberapa tips untuk kamu yang akan ambil KPR supaya nantinya dari awal sampai dengan akhir pelunasan KPR kamu bisa berjalan dengan lancar. Dan tips yang pertama adalah hitung kemampuan finansial. Pastikan penghasilan kita cukup untuk bayar tagihan tiap bulan, dan hal ini perlu diperhatikan karena ada istilah namanya DBR. Cicilan KPR tidak boleh lebih dari 35% penghasilan bulanan, dan kalau ini berat, kita bisa join income dengan pasangan kita, dengan suami atau istri, agar nyicilnya lebih ringan. Dan mungkin ada beberapa nih bank di tahun 2025 yang ngasih DBR itu 50, bahkan 70% dari penghasilan. Nah, saranku jangan. Kenapa? Karena itu rentan banget. Kalau ada apa-apa dengan kamu ataupun salah satu pasangan, nanti rumahnya disita oleh bank. Jadi, sebelum ambil KPR, aku juga menyarankan untuk kamu simulasi terlebih dahulu dengan cara mengisi nilai plafon pinjaman, suku bunga, besar bunga yang dipilih, hingga jangka waktu tenor pinjaman. Sebagai contoh, ini adalah tabel yang mungkin bisa bantu kamu untuk memprediksi atau memperkirakan cicilan KPR kamu. Lalu tips yang kedua, jangan pas-pasan ketika menyiapkan uang muka. Kita tahu kalau uang muka ataupun down payment untuk beli rumah itu sekitar 10-20% dari total harga rumah. Dan untuk rumah subsidi, besar uang DP itu sekitar 1%. Dan kita ambil yang konvensional aja nih, yang 10-20%. Jadi, kalau harga rumah itu 500 juta, kita perlu siapkan uang DP minimal 100 juta. Lalu jangan lupa, kalau beli rumah pakai KPR, ada biaya lain seperti administrasi, provisi, appraisal, BPHTB, asuransi, sampai notaris. Ini diperkirakan sekitar 5-10% lagi. Oleh karena itu, kamu perlu tambah yang 100 juta untuk DP tadi, ditambah 50 juta untuk biaya lain-lain, total 30% atau 150 juta untuk harga rumah 500 juta. Tentu ini nilai yang sangat besar, tapi kalau kamu bandingkan dengan beli rumah pakai uang cash, tentu ini bisa bantu kamu untuk dapatkan beli rumah pertama. Dan tips yang ketiga, pilih bank serta pilih produk KPR yang paling tepat buat kamu. Ini perlu diperhatikan karena setiap bank punya kebijakan yang berbeda-beda, termasuk dalam menawarkan jenis suku bunga. Ada bank yang menawarkan promo KPR seperti bunga fix selama periode tertentu, ada juga yang menawarkan bunga fix selama masa periode, dan ada juga yang menawarkan bunga fix ditambah bunga floating. Ini adalah opsi yang ada di pasaran, dan oleh karena itu, kamu perlu hitung kemampuan kamu benar-benar, dan aku ada bikin training cara menghitung simulasi cicilan KPR kita sebelum kita putuskan bank mana nih yang menawarkan cicilan KPR paling murah. Link trainingnya di sini. Dan tips berikutnya adalah siapkan dan cicil dokumen. Yang namanya proses KPR itu perlu waktu yang cukup lama, dan oleh karena itu kita bisa mencicil terlebih dahulu dokumen yang diperlukan. Karena terkadang kan untuk mengumpulkan dokumen juga tidak cepat, perlu waktu 1 atau 2 minggu. Dan ada beberapa dokumen yang pasti diminta seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, buku nikah, fotokopi NPWP, slip gaji, dan SPT untuk pengusaha. Daftarnya kira-kira kayak gini, dan kamu bisa screenshot kalau kamu perlukan. Dan tips yang kelima ketika ambil KPR adalah memahami perjanjian kredit. Jadi ketika kita mengajukan KPR, itu akan di-approve namanya dokumen SP3K, surat penegasan persetujuan penyediaan kredit yang diterbitkan sebelum tanda tangan akad KPR. Bacalah SP3K dengan teliti, termasuk semua pasal dalam perjanjian kredit KPR, termasuk biaya pelunasan kalau kita pengen mempercepat
cepat lunasin KPR kita. Ada bank yang nggak boleh, ada yang adminnya 1%, ada adminnya 5%. Nah, ini kita perlu perhatikan, siapa tahu kamu ada promosi di masa depan dan pengen cepat bebas dari utang. Tentu ini bakal jadi indikator untuk kita mengambil KPR. Lalu dalam FP3K juga ada informasi tentang plafon pinjaman, jenis bunga, tenor pinjaman, jumlah angsuran, hingga biaya KPR yang tadi aku sudah sebutkan sekitar 10% dan kamu perlu persiapkan di depan sebelum tanda tangan akad KPR. Jadi sebelum tanda tangan akad KPR, kita perlu kumpulkan minimal 30% dari harga rumah. Jangan mepet-mepet supaya kita punya buffer kalau ada masalah finansial. Dan itulah dia sedikit penjelasan kenapa aku pro dengan KPR untuk beli rumah pertama dibandingkan dengan nabung cash yang sepertinya bakal jauh lebih sulit, lalu jenis-jenis KPR yang tersedia di pasar, serta beberapa tips untuk bantu kamu bisa ACC KPR yang sedang diajukan. Nah, ini bukan soal gengsi kita punya rumah, tapi soal strategi finansial jangka panjang. Buat kamu yang lagi mikir beli rumah, coba untuk mulai riset soal KPR, pelajarin lagi jenisnya, simulasikan cicilannya, dan tanya-tanya ke bank, bahkan kalaupun beli rumahnya masih tahun depan atau 2 tahun lagi. Lebih cepat tahu tentu bakal lebih baik dibandingkan nggak tahu apa-apa. Dan kalau kamu punya pengalaman atau punya pertanyaan seputar KPR, boleh drop di kolom komentar karena aku seneng banget untuk dengerin sharing kamu tentang pengalaman beli rumah pertama. Oke, semoga videonya mencerahkan. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman kamu yang juga pengen dapat rumah pertama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!